Tanggapan dulu, Pak. Pak, tanggapan dulu. Selasa 29 Oktober, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula pada 2015. Ia diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Tak tunggu lama, Kejagung langsung menahannya. Tak banyak yang Tom katakan kepada awak media saat ditahan. Ia hanya tersenyum sembari kedua tangannya diborgol. Tom ditahan di Rutan Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari pertama untuk proses penyidikan. Sepekan berlalu, ex-ko-kapten Timnas Amin itu resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui tim penasihat hukumnya, Ari Yusuf Amir. Tom melawan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap dirinya yang dinilai janggal. Kejadian bermula saat rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015. Kala itu disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Namun pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu memberikan izin impor 105.000 ton gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Persetujuan impor yang dikeluarkan Tom diberikan kepada PT AP tanpa melalui rakor dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Padahal dalam Aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Pada akhir tahun 2015, disebutkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di tahun 2016. Sehingga butuh impor untuk stabilisasi harga dan pemenuhan stok. Tersangka Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI diduga memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Untuk mengatasi masalah gula yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan malah gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi. Setelah mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, ke-8 perusahaan swasta menjual gula ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram. Lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp13.000 per kilogram tanpa melalui operasi pasar. PT PPI menerima fee Rp105 per kilogram dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp400 miliar yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN PT PPI. PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar. Ini yang kita sebetulnya juga pertanyakan. Pada hari itu, Selasa itu, 29 Oktober itu ada peristiwa apa? Sehingga penyidik mengharuskan Pak Tom Lembong itu menjadi tersangka. Seandainya penyidik merasa bahwa dia sudah cukup bukti, 2 alat bukti itu sudah dimiliki sebelum Pak Tom Lembong sebagai tersangka, dipanggil aja sebagai tersangka, tidak usah panggil sebagai saksi. Begitu. Tetapi kan ini dirubah dalam perjalanan pemeriksaan. Artinya pada hari itu diketemukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat sekali sehingga Pak Tom Lembong menjadi tersangka. Ini harus dijelaskan oleh penyidik. Ini kan ada di sini, ya. Tuh, di sini disebutkan 2023. Jadi kalau pihak kejaksaan ngomong bahwa enggak ini fokus di Pak Tom Lembong aja,
Sprindiknya beda loh. Surat menyuratnya semuanya 2023. Artinya apa? Artinya kejaksaan itu lagi menyelidiki masalah korupsi di antara periode itu. Nah tentunya pertanyaan kita, berarti semua menteri yang ada dalam periode itu harus diperiksa dong. Ya kan? Walaupun mungkin bukan sebagai tersangka, tidak usah sebagai tersangka kalau belum ada 2 alat bukti. Tapi paling tidak dengan sesuai dengan konsisten dengan sprindiknya, mereka diperiksa semua. Dan pemeriksaan ini bicara tentang periode itu dong. Tidak hanya periode 2015 pada waktu Pak Tom Lembong saja. Karena di 2015 saja ada 2 menteri. Kok ini tidak melihat menteri lainnya, hanya menteri Tom Lembong. Inilah membuat spekulasi menjadi ini tebang pilih, ini kriminalisasi. Karena memang faktanya seperti itu jadinya. Gitu. Pak Tom Lembong ditanyakan juga tentang itu. Dan beliau tegas katakan, tidak benar surplus pada waktu itu kita lagi membutuhkan gula. Dan pemahaman impor itu jangan cuma pemahaman bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan gula, tapi juga menjaga stabilisasi harga, supaya harga jangan melonjak, gitu. Menurut data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula dalam negeri pada 2015 hanya 2,49 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,86 juta ton. Data ini bersumber dari BPS menunjukkan bahwa produksi gula stagnan dan tidak pernah surplus, sementara konsumsi terus meningkat. Menurut pengalaman saya itu nggak pernah sih, nggak tahu lagi. Ya kita lihat dari Badan Pusat Statistik Nasional aja dilihat berapa produsen gula lokal. Seingat saya nggak pernah bergerak sampai 6 juta atau buru-buru, 3 juta aja nggak pernah. Gimana surplus 2016? Kebutuhan daripada produsen makanan dan minuman itu sekitar 3,5 jutaan. 3 juta, 3,5 juta sampai 4 juta. Dan dengan begitu, Indonesia akan selalu mengimpor gula agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Bila dilihat data impor gula pada 2015 atau di era Tom Lembong, angka impor mencapai 3,36 juta ton, yang kemudian pada 2016 naik menjadi 4,7 juta ton. Teruntuk data impor gula tertinggi terjadi pada 2022 atau di era Muhammad Lutfi, yaitu 6 juta ton. Namun di sisi lain, laporan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebutkan ada 1,69 juta ton gula yang perizinan importasinya bermasalah dan melanggar aturan. Dalam laporan itu juga disebutkan oleh BPK bahwa penerbitan izin impor gula oleh Kemendak tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Namun memang dilakukan tanpa memenuhi perundang-undangan. Karena seharusnya ini ada kerjasama baik dari perindustrian dengan perdagangan. Kalau misalnya Pak Tom Lembong menerbitkan izin, harus tegur dong perdagangan. Anda nggak bisa terbitin dong izinnya, belum ada rekomendasi dari saya. Ini yang namanya koordinasi. Saya juga nggak bisa nyalahkan sepenuhnya Pak Tom Lembong. Tapi kalau orang menyatakan Pak Tom Lembong tidak salah, juga salah. Karena dari data BPK sudah mengatakan bahwa di 2015 ada import gula. Apakah itu gula raw sugar atau gula kristal putih, bahan baku gula kristal putih yang tidak disertai dengan rekomendasi dari Dirjen Argo Industri tadi. Itu melanggar. Tak banyak pertanyaan yang dapat dijawab oleh Kejagung sebab proses penyidikan dugaan korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong masih dilakukan. Sementara terkait desakan untuk memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya, Kejagung sebut tak bisa dicampur aduk. Kita fokus terhadap penanganan perkara yang sekarang sedang bergulir, ya. Jadi tidak bisa dicampur aduk 1 dengan 2, 2 dengan 3. Wah itu penyidikan malah
malah tidak fokus, dan itu ya penyidikannya tidak efektif. Dan ketika ditanya terkait perbedaan data surplus gula, Kejagung menyebut hal itu merupakan bagian penyidikan. Iya, itu bagian penyidikan. Ini kan nanti akan dikontes, ya kan? Ya, kita lihat seperti apa, ya. Kesiapan kejaksaan gimana? Sudah hampir 1 dekade berlalu, mengapa baru sekarang diusut? Lalu akankah Kejagung panggil menteri lainnya?